Seluruh elemen masyarakat siap tumbangkan rezim boneka oligarki Taipan. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan di Indonesia, coba dibajak oleh segelintir orang serakah, tidak punya hati nurani, dan tidak bertanggung jawab di bawah naungan oligarki Taipan. Selama ini rakyat diam saja karena pribadinya yang lemah dan mencoba terus bersabar dan mengalah, walaupun hak-haknya terus diinjak-injak. Kelemahan rakyat ini telah dieksploitasi oleh pemimpin yang tidak amanah. Para pemimpin yang telah diberi amanah oleh rakyat, tapi terus-menerus menzalimi rakyat dan mengeruk harta untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Maka sudah tiba saatnya rakyat berontak untuk menghentikannya. Rezim Jokowi sudah tidak dipercaya rakyat lagi. Selama 2 periode memimpin Indonesia, bukannya ngurusi rakyat, tapi hanya mementingkan kepentingan oligarki Taipan. Rakyat yang justru dikorbankan. Semua pembuatan dan perubahan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan program-program rezim, IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan lain-lain, hanya untuk melayani oligarki Taipan. Setiap ada kepentingan yang berbenturan antara kepentingan oligarki Taipan dan kepentingan rakyat, maka yang diambil adalah kepentingan oligarki Taipan, sedangkan kepentingan rakyat dikorbankan. Semua kebusukan rezim Jokowi sudah terbongkar. Cawe-cawe Jokowi hanya untuk melanggengkan kebusukannya, mulai dari kepentingan politik dinasti, kepentingan bisnis, ilegal, korupsi, sampai pada rasa takutnya atas dosa-dosa politik masa lalu selama menjabat presiden. Walaupun cawe-cawe Jokowi sangat tidak lazim, melanggar undang-undang, telah dikritik banyak pihak, dan sangat tidak etis, tapi terus dilakukan karena ada maksud untuk menjegal Anies. Demi menjegal Anies, Jokowi sudah jadi orang buta dan tuli. Sekarang saatnya rakyat menghentikan arogansi Jokowi. Jika dibiarkan, Indonesia akan dikuasai para penjahat. Hukum tidak berguna lagi, apalagi ajaran agama. Diduga komunis akan bangkit lagi. Bukti-bukti tentang bangkitnya komunis sudah sangat banyak, terutama dalam neokomunis, sedangkan ideologi komunis itu anti-Islam, bahkan anti-Tuhan. Jika oligarki Taipan masih menguasai Indonesia, Indonesia dipastikan akan makin terpuruk, Islam makin tersandera, dan para ulama akan terus dikriminalisasi. Jokowi terus berupaya menjegal Anies. Anies ditakuti justru karena kejujuran dan keadilannya. Orang yang takut sama orang jujur hanyalah penjahat. Tapi Anies dengan pertolongan Allah akan tetap maju nyapres. Jika pemilu 2024 tetap berlangsung, rezim Jokowi sudah menyiapkan berbagai langkah kecurangan, sehingga yang menang bisa jadi kalah, yang kalah bisa jadi menang. Solusi terbaik adalah Jokowi harus dilengsarkan sebelum tahun 2024. Sehingga semua skenario Jokowi, yang di-backup oligarki Taipan, bisa digagalkan. Untuk bisa menurunkan Jokowi, seluruh rakyat harus bersatu, terutama pendukung Anies yang mencapai lebih dari 70%, polling ILC dan Google Trend. Apakah akan di-backup TNI Polri ataupun tidak, rakyat insya Allah bisa menumbangkan rezim Jokowi. Kata Ketua BMUI, Jokowi mau mundur sukarela, atau dimundurkan dengan berdarah-darah? Saat ini semua elemen masyarakat sudah siap menumbangkan rezim Jokowi. Ulama, umat Islam, purnawirawan, mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan seluruh relawan perubahan. Jika momentum itu sudah tiba, insya Allah rezim Jokowi bakal tumbang. Pilihan kita hanya 2. Bergerak untuk merdeka. Atau diam tapi terus ditindas? Pernyataan sikap pada hari ini. Yang pertama adalah soal identitas asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, menyebut presiden adalah atau ialah orang Indonesia asli. Jadi satu, dia harus orang, bukan boneka
apalagi boneka kayu, harus orang. Yang kedua, asli, gitu. Jadi yang bukan palsu. Jadi presiden itu nggak boleh ada presiden palsu. Presiden palsu namanya presiden abal-abal, yang tidak kompeten, ya, yang tidak punya kapasitas sebagai presiden, itu namanya presiden palsu. Yang tentu diawali dengan identitas palsu, baik asal usul yang tidak transparan atau jelas, maupun ijazahnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kepemilikan dan keaslian. Saya kira spirit kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu juga termasuk mengembalikan pasal 6 yang asli ini. Presiden ialah orang Indonesia asli. Maka sekarang kita berangkat dari spirit asli, ijazah asli. Mari kita tunjukkan bahwa kita alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Gitu. Jadi ini dasar pikirannya. Kenapa harus kita sama-sama menunjukkan ini loh ijazah asli saya, kami. Mana ijazah aslimu? Nah, ini kan pertanyaan, gitu ya. Tantangan, ayo, gitu kan. Proses hukum yang berjalan sekarang itu kan tentang gugatan tentang status ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih berjalan sampai saat ini, didukung penuh gitu oleh alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Itu spiritnya. Yuk kita dukung, jangan dibiarkan sendiri. Sudah ada loh sarana hukum, mangga silakan buktikan. Sampai kemarin proses mediasi tidak dikeluarkan itu aslinya. Wajar masyarakat rakyat bangsa Indonesia meragukan. Dan kita membuktikan yang begini yang asli itu. Itu kalau nggak tahu yang asli yang gimana sih? Yang begini yang asli itu. Gitu ya. Itu tunjukkan nih. Begitu saja kok susah. Jadi itu ya poin pertama. Poin kedua adalah spirit kita, wah ini negara sudah tidak beres, dipimpin oleh yang palsu, dipimpin oleh yang tidak kompeten, rusak, hancur bangsa negara ini, maka nggak ada jalan lain, itu maksukan. Pemaksulan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu bagaimana caranya? Kalau dia melanggar konstitusi yang disebut pengkhianatan negara, dan sudah terlalu banyak pelanggaran konstitusinya Presiden Jokowi ini, yaitu melanggar konstitusi banyak itu termasuk kualifikasi pengkhianatan negara. Termasuk pengkhianatan negara juga adalah seperti dalam tanda kutip subordinat negara Cina. Indonesia soal rempang, soal IKN menjadi bagian dari program BOR yang ditawarkan, silahkan. Itu samanya penjajahan yang disawarkan, dan itu sekaligus pengkhianatan negara, dan itu syarat pemaksulan pengkhianatan negara. Lalu korupsi, 6 menteri kita analisis nih bersama nih, 6 menteri terbukti korupsi, potensial 5 lagi, bahkan 6. Banyak sekali menteri yang korupsi. Apakah koordinatornya tidak korupsi?
usut. Nah ini gitu. Karena ada dugaan kalau belasan menteri korupsi berarti kabinetnya bobrok, koordinator kabinet bobrok juga, usut. Itu, dan itu menjadi alasan pemakzulan korupsi. Tindak pidana lain, nepotisme. Nah ini Pak, jadi kenapa kita sekarang juga concern terhadap nepotisme? MK membuka, MK dulu ya, MK yang kemudian diputuskan MK membuka bahwa borok nepotisme itu sudah nyata, terlihat dan membahayakan. Terbukti kan dari Gibran, Kaisang, Iriana, apalagi Bobi Nasution, Anwar Nasution, Anwar Usman, punten yang bernama Pak Anwar Nasution, itu maksudnya Paman Usman, bukan Uncle Sam, Uncle Usman, Paman Usman. Jadi ini nepotisme, makanya nepotisme itu selalu saya ingatkan Bapak, dan ini jadi kajian kita ya, dan sudah ada kesepakatan akhirnya kenapa kita harus juga gitu kan ikut melaporkan atas tindak pidana nepotisme, karena memang nepotisme itu tindak pidana. Pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, pasal 22. Di situ disebut pejabat negara itu kan, atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme itu, maka dia diancam pidana penjara. Pidana penjara diancam, di situ eksplisit. Minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Dan bukan atau, denda 200 juta minimal, 1 miliar maksimal. Enteng duitnya mah. Tapi penjara ya lumayan lah. 12 tahun. Itu tindak pidana berat. Dan itu menjadi alasan pemakzulan. Alasan pemakzulan lain yaitu perbuatan tercela. Dan Pak Jokowi ini melakukan banyak perbuatan tercela. Antara lain bohong. Bohong. Numpuk bohongnya. Jadi dia menganggap benar. Ini kata Google, ahli propaganda Nazi, ceritakan kebohongan berulang-ulang. Nanti engkau sendiri yang menceritakannya, yakin itu benar. Mungkin Pak Jokowi penganut paham Google. Bohong. Akhirnya merasa benar. Itu penyakit loh. Namanya penyakit mitomania. Ada gejala patologis penyakit yang namanya mitomania, yaitu orang berbohong, tapi dia tidak pernah merasa berbohong. Jangan-jangan juga gitu ya, namanya juga jangan-jangan. Pak Jokowi kena penyakit mitomania, makanya periksa. Tapi nepotisme sudah terindikasi kuat. Oleh karena itu, maka poin bacaan kita semua tadi sudah dinyatakan dalam pernyataan sikap bahwa Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berjaya Asli siap untuk mendatangi Bareskrim bersama-sama, lalu mengadukan atau melaporkan tindak pidana nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya.
Bagi yang sudah siap ke sana, kita support, kita dukung, kita membersamai. Saya kira itu menjadi alasan kenapa forum ini dibentuk. Namanya forum bapak-bapak ibu-ibu, tapi hakikinya ini gerakan. Gerakan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli atau for asli dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara atas tanggung jawab kita kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi